Halo Wan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Alhamdulillah, Mama yakin ente-ente pasti sehat selalu Wan. Nah, buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan menceritakan serial drakor yang fenomenal banget di tahun 2016 berjudul The Goblin. Serial ini bercerita tentang seorang demit bernama Goblin yang hidup kembali karena reinkarnasi di zaman yang modern. Ya udah deh, gak pakai lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu waktu, seorang nenek menceritakan sebuah kisah tentang Goblin kepada pelanggan yang membeli dagangannya. Cerita berawal dari tahun 1100, di mana ada seorang jenderal bernama Kim Sin yang tengah berperang selama 3 hari 3 malam. 백성들은 그를 시뻘건 피를 뒤집어 쓴 채 Setelah memenangkan peperangan tersebut, Kim Sin pulang ke kerajaan dan disambut meriah oleh para warga. Tapi saat akan masuk istana dan menghadap sang raja, Kim Sin dituduh sebagai pengkhianat. 김씨는 군장을 풀고 어명을 받들라. 양군의 반주 김씨는 내 이놈! 다시 짓거려보. Raja muda menyuruh untuk menghabisi Jenderal Kim Sin agar keluarganya tak diincar. Namun sebenarnya hal itu adalah hasutan dari pelayan raja karena merasa kedudukannya akan terancam oleh Kim Sin. Sementara itu, permaisuri raja yang juga adik Kim Sin menyuruh agar kakaknya meminta maaf saja kepada raja. Tapi tak berselang berapa lama, permaisuri raja malah harus terkena panah tepat di tubuhnya. Kemudian dihabisilah satu persatu anggota keluarga serta pelayan Jenderal Kim Sin. Tak hanya itu, Kim Sin juga harus rela menerima takdirnya untuk dihabisi. Sedihnya lagi, pelayan raja menyuruh jika jasad Kim Sin untuk dibiarkan saja tergeletak. Dia ditaruh di sebuah ladang dengan pedang masih tertancap di tubuhnya. Salah seorang pelayan Jenderal Kim Sin datang ke tempat itu dan meratapi kepergiannya. Sang pelayan lalu menghadiahkan cucunya sebagai pelayan untuk si jenderal. Tiba-tiba muncullah sebuah suara dan Jenderal Kim Sin dihidupkan kembali sebagai seorang goblin. 살며 사랑하는 이들의 죽음을 지켜보아라. 오직 도깨비 신부만이 그 검을 뽑을 것으로 돌아가 평안하리라. Dia masih akan mengingat semua kejadian yang dia alami, sementara pedang di dadanya hanya pengantin goblinlah yang bisa mencabutnya. Ketika pedang tersebut dicabut, maka si jenderal akan lenyap dan beristirahat dengan tenang. 다녀올 곳이 있다. Dengan penuh dendam, Kim Sin datang ke istana dan menghabisi pelayan raja yang menghasut dirinya. Kim Sin lalu kembali dan menemui pelayannya yang ternyata sudah tiada. Dia lalu menjadikan cucu pelayan sebagai pelayannya dan akan seperti itu secara turun-temurun. Beberapa abad pun berlalu hingga sampailah pada tahun 1998. Seseorang yang memakai setelan hitam sedang berjalan dan tak sengaja tertabrak oleh mobil. Namun anehnya, mobil itu yang hancur. Ternyata lelaki tersebut adalah seorang malaikat maut yang hendak menjemput seorang di bagasi mobil itu. Dia pun lalu mengajak roh wanita tadi ke tempat kerjanya dan diberikan secangkir teh. Teh tersebut berfungsi menghilangkan ingatan di dunia sebelum menuju akhirat. 마셔요. 이승의 기억을 잊게 해줍니다. 안 마시면 어떻게 되는데요? Rumah milik malaikat maut ini tak bisa dilihat secara kasat mata, Wan. Namun Kim Sin bisa melihatnya dengan mudah. Suatu hari, Kim Sin mendengar suara wanita yang tengah sekarat setelah ditabrak mobil. Kim Sin kemudian mendatangi wanita itu dan wanita itu meminta tolong. Kim Sin tak mau ikut campur dengan urusan kematian, tapi wanita itu sedang mengandung dan ingin anaknya terselamatkan. Namun tak berapa lama datanglah malaikat maut yang tak menemukan apapun di sana.
8 tahun setelah itu, anak yang diselamatkan Kim Shin telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan juga calon pengantin goblin. Anak tersebut bernama Entak, yang dimana dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Mengetahui jika putrinya tidak normal seperti pada umumnya, ibunya pun merasa sedih. Hingga suatu hari, Entak sedang berulang tahun dan ibunya membawakan sebuah kue ulang tahun. Tapi di situ, Entak menyadari jika selama ini yang menemaninya adalah ibunya yang telah berbentuk arwah. Karena faktanya, ibu Entak telah lama meninggal. Ibu Entak lalu menyuruh anaknya itu untuk tinggal bersama bibinya. Saat di depan rumah, Entak tak sengaja bertemu dengan malaikat maut yang seharusnya membawanya dan ibunya 8 tahun lalu. Saat Entak akan dibawa, dia diselamatkan oleh nenek pedagang yang juga ada di sana, Wan. 이 아이 놔두고. 지금이라도 하게 됐으니 다행이죠. 10 tahun kemudian, si nenek pedagang yang ternyata menjadi muda berpapasan dengan cucu pelayan goblin. Sedangkan di tempat lain, Kim Shin berpapasan dengan Entak dan sedikit melihat masa depannya. Sesampainya di rumah, Kim Shin memberitahu pelayannya dan cucunya yang bernama Daekhwa jika dirinya akan pergi ke Kanada karena di sini tak ada calon pengantinnya. Suatu pagi, Entak menyiapkan sarapan untuk keluarga bibinya. Sebenarnya, hubungan mereka tak begitu harmonis. Bibi Entak ingin mendapatkan tabungan ibunya Entak yang sekarang entah ada di mana. Bibi Entak mengira jika keponakannya itu menyembunyikannya yang membuat Entak terus disiksa oleh bibinya. Hari itu adalah hari ulang tahun Entak yang ke-19. Entak membawa kue ulang tahunnya pergi jauh dan berdoa jika dia ingin sebuah pekerjaan, kekasih, dan terbebas dari deritanya sekarang. Ternyata permohonan Entak didengar oleh Kim Shin yang jauh dari tempat itu. Tapi setelah Entak meniup lilinnya, tiba-tiba Kim Shin pun ada di tempat itu. 너야? 나요? 네가 불렀어 분명. 귀신 아니야. 너 대체 뭐야? Entak berpikir jika Kim Shin adalah hantu, sementara Kim Shin bingung mengapa Entak bisa memanggilnya. Nah, karena goblin membawa bunga, Entak memintanya sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah itu, Kim Shin pun menghilang dan sesampainya di rumah, dia terkejut dengan kedatangan malaikat maut yang hendak menyewa rumahnya. Ternyata, Daekhwa yang menyewakan rumah itu tanpa tahu siapa sebenarnya yang menyewanya. Malaikat maut ini ternyata bisa terlihat oleh manusia jika dia tak mengenakan topinya, Wan. Pada akhirnya, dengan sedikit perdebatan, mereka akhirnya bisa tinggal bersama-sama. Sementara itu, Entak sedang berusaha mencari pekerjaan dan sayangnya tak satu pun yang dapat dia dapatkan. Saat tengah beristirahat, tak sengaja ada seorang lelaki membuang puntung rokok di tempat sampah yang kemudian membuat sampah itu pun terbakar, Wan. Seketika, Entak pun lalu memadamkannya dan meniupnya. Dan tiba-tiba, Kim Shin sudah ada di tempat itu. Entak mengira Kim Shin selalu mengikutinya. Namun sebenarnya, Entaklah yang memanggilnya. Entak yang merasa heran mencoba lagi meniup sebuah lilin. Dan tiba-tiba, muncullah Kim Shin di sana. Mengetahui hal itu pun, Entak ingin agar si Kim Shin mengabulkan permintaannya pada saat ulang tahun kemarin. Tapi, Kim Shin menyuruh Entak untuk berusaha mewujudkannya sendiri. 3개 중에 3개가 해결 안 됐잖아. 그건 너도 노력을 좀 해. 나 이렇게 되면 안 될 텐데. Hari demi hari, Entak terus saja memanggil goblin untuk membantu mewujudkan impiannya. Tapi, saat Entak memegang tangan Kim Shin, dia merasa kepanasan, Wan. Dia juga menyadari bahwa Kim Shin bukannya hantu tapi seorang manusia karena dia masih punya bayangan. Kim Shin yang heran dengan kemampuan Entak pun bertanya, siapa dia sebenarnya? Entak pun menjawab bahwa dia adalah pengantin goblin dengan memperlihatkan tanda lahir di tubuhnya. Melihat hal itu, Kim Shin pun teringat dengan kejadian 19 tahun silam. Dia lalu bertanya kepada Entak apa yang ada dalam dirinya. Entak pun menjawab dengan polosnya jika Kim Shin adalah orang berpakaian mewah dan seorang yang tinggi tegap. Karena tak melihat pedang dalam dirinya, dia meninggalkan Entak dan pergi ke Kanada lewat pintu yang ada di sana. Anehnya, Entak yang mengajar Kim Shin juga bisa lewat pintu tersebut dan juga berada di Kanada, Wan. 잠깐만요. 저 얘기 아직 안 끝났... 뭐야? 나 따라서? Bukannya takut, Entak malah senang berada di sana. Dia juga memutuskan akan menikahi Kim Shin dan menjadi pengantin goblin. Setelah mengungkapkan cintanya, Entak meledek Kim Shin seolah-olah itu adalah ungkapan yang pertama kali didengarnya. Di sana, Entak seperti anak kecil yang terlihat bahagia dan berlari ke sana kemari.
Saat berjalan di suatu taman, Kim Shin menangkap selembar daun yang akan jatuh di atas kepala Entak. Entak pun lalu menyuruh melepaskan benda itu dan jika tidak, dia akan jatuh cinta kepadanya. Namun menariknya, Kim Shin hanya merasa itu adalah candaan Entak saja. Mereka pun akhirnya tiba di suatu hotel. Kim Shin lalu menyuruh Entak untuk menunggu di tempat itu dan dia akan pergi ke suatu tempat untuk sebentar. Di sisi lain, malaikat maut tengah membahas tentang jiwa yang hilang bersama temannya. Sampai tiba-tiba datanglah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, Wan. Namun anehnya, tak ada satupun yang memperhatikan mereka karena ternyata mereka adalah roh yang baru saja bangkit. Seperti biasa, malaikat maut mengajak mereka untuk minum teh bersama, tapi minuman itu tak disuguhkan untuk roh lelaki supaya dia menyesali perbuatannya yang jahat dahuluan. Dan ternyata lelaki itu adalah seorang yang juga telah menabrak ibu Entak dulu. Sementara Kim Shin tengah berada di pemakaman para pelayannya. Rasa kehilangannya pun membuat Kim Shin bersedih dan mencoba untuk mencabut pedang di dadanya sendiri, Wan. Tapi tentu saja dia tak dapat melakukannya. Selama hidup di dunia, Kim Shin terus saja mengganti identitasnya dan memalsukan kematiannya karena dia sendiri sudah menjadi abadi. Di lain pihak, Entak merasa bosan sendirian dan memutuskan untuk menyusul Kim Shin. Di sana, dia melihat makam Kim Shin dengan identitas yang berbeda. Entak lalu teringat jika waktu sekarang adalah waktunya pergi ke sekolah. Kim Shin pun kemudian mengantar Entak untuk kembali ke Korea. Dalam perjalanan, Entak memandangi daun mapel yang ditangkap oleh Kim Shin. Sementara itu, Kim Shin meminta tolong malaikat maut untuk masuk ke taman bunga dan dia tak dapat melakukannya. Tapi anehnya, Entak saja yang bisa masuk ke sana. Entak juga berpikiran untuk mencoba pintu goblin yang dia pakai kemarin. Akan tetapi, saat membuka pintu toilet, dia tak dapat melakukannya. Dan malah bertemu nenek pedagang yang sekarang berwujud cantik, Wan. 쓸 거야, 학생? 네. 이거 가져가서 먹어. Sesampainya di rumah, Entak langsung disuruh membuat makanan. Dan karena di dalam kulkas hanya ada sedikit bahan makanan, dia lalu memakai bayam pemberian si nenek tadi, Wan. Entak yang selalu dimarahi bibinya kemudian mencoba pergi sembari menunggu larut di mana bibinya tertidur. Tiba-tiba saja Kim Shin datang dengan alasan Entak memanggilnya. Tapi Entak bilang jika dia tak memanggil goblin di hadapannya. Tak sengaja perjalanan Entak tersebut diketahui teman sekolahnya yang akan dibuat gosip jika Entak jalan sama om-om. Tapi kemudian Kim Shin menggagalkan hal itu. Keesokan hari, Entak mencoba melamar pekerjaan dan anehnya dia langsung diterima. Dengan gembira, Entak langsung mengabarkan berita itu kepada Kim Shin. Kim Shin yang sedang enak-enaknya makan langsung saja pergi, tapi Kim Shin malah pergi ke tempat malaikat maut yang akan tidur, Wan. Lucunya, dia pergi ke situ hanya untuk menanyakan pakaian mana yang cocok agar saat dipanggil Entak, dia terlihat lebih keren gitu. Suatu ketika, Kim Shin cerita kepada Dokwa bahwa dia adalah seorang goblin. Tapi ternyata, Dokwa sudah tahu dari dulu. Karena saat Kim Shin mabuk, dia sering menunjukkan kebolehannya. Di waktu yang sama, Entak sedang bekerja untuk pertama kalinya. Namun, keadaannya sangat sepi, Wan. Bos Entak yang bernama Kim Sun pun lalu mendatangi orang pintar. Budukun lalu bilang jika hati-hatilah dengan orang bertopi hitam atau malaikat maut. Malam harinya Entak memanggil Kim Shin seperti biasa. Namun yang datang malah malaikat maut, Wan. Malaikat maut pun tersadar jika Entak adalah nyawa yang hilang 19 tahun silam. Saat Entak akan dibawa, tiba-tiba saja Kim Shin datang. Kim Shin bilang tak akan ada yang bisa membawa pengantin goblin jika ada dirinya. Kim Shin pun lalu meminta Entak untuk melihat sesuatu dalam dirinya lagi. Tapi Entak masih belum bisa melihat benda itu. 그 다음에 정정할 필요 없었으니까. 내가 다음에도 여러 번 물었잖아. Keesokan harinya, Entak membaca buku fantasi anak-anak tentang goblin. Dia lalu menyelipkan daun mapel di buku tersebut dan menaruhnya kembali. Di sisi lain, Kim Shin melihat asap yang mungkin itu adalah panggilan dari Entak. Tapi ternyata asap itu adalah asap rokok dari Dokwa, Wan. Tapi sebuah fakta baru terungkap. Jika Kim Shin tengah bersedih, dia akan mengeluarkan awan yang bisa menurunkan hujan. Kim Shin pun lalu mencari Entak di rumahnya, namun dia tidak menemukannya. Siapa sangka ternyata Entak tengah berada di tempat kerjanya dan tidur di sana, Wan. Sampai tak lama, Entak pun pergi menemui teman-teman hantunya. Dari pertemuan itu, Entak tahu jika dahulu Kim Shin pernah menyelamatkan hidup ibu Entak dan juga dirinya. Hingga di keesokan hari, bibi Entak mencari keberadaan keponakannya itu di tempatnya bekerja.
Dia mengancam Kim Shin karena telah mempekerjakan anak di bawah umur. Tapi Kim Sun balik menggertak dengan menelpon orang untuk menghajarnya. Dan karena ketakutan, bibi entak pun kabur dari tempat itu. 뭐? 지금 여 주소가 Sesampainya di rumah, bibi entak didatangi dua preman penagih utang untuk menagihnya. Namun, bibi entak bilang jika uangnya ada pada entak dan bisa diambil di sana. Hingga akhirnya, para preman menculik entak untuk mencari buku tabungan milik ibunya. Saat preman mengancam dengan korek api, entak langsung meniupnya, berharap goblin datang untuk menyelamatkan. Dan saat entak merasa terancam, tanda di punggungnya menyala, yang membuat Kim Shin mengerti jika entak dalam bahaya. 뭐야? Akhirnya, Kim Shin dan malaikat maut yang tengah adu kesaktian pun langsung pergi menemui entak. Setelah sampai, Kim Shin langsung menebas mobil kedua penculik itu menjadi dua dan menyelamatkan entak, Wan. Sementara malaikat maut menghipnotis mereka seolah-olah semua itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh mereka sendiri. Keesokan harinya, Daekwoo datang kepada Kim Shin dengan hasil penyelidikannya terhadap bibi dari entak. Kim Shin ingin menghukum keluarga bibi entak dengan memberikan mereka batangan emas agar nantinya mereka tidak lagi mengganggu entak. Tapi di sini Daekwoo menganggap jika ide itu sangatlah gila. Dan melalui kekuatannya, Kim Shin pun memasukkan batangan emas itu ke laci entak. Nah, bibinya yang sedang mencari keberadaan buku tabungan ibu entak pun menemukan kedua batangan emas tersebut dan berniat akan menjualnya. Di toko buku, entak mencari buku cerita goblin yang kemarin dia selipkan daun mapel di dalamnya. Namun ternyata buku itu sudah diambil oleh Daekwoo. 어느 동네 건지 맞춰봐. 네. 제 추억 맞아요. 제가 살게요. Nah, saat berangkat bekerja, entak ketahuan bosnya yang kemarin malam dia menginap di sana. Saat hendak meminta maaf, bosnya malah tak mempermasalahkannya dan justru memberikan gaji mingguan kepada entak. Setelah itu, entak pun disuruh untuk membuat gurita bakar untuk bosnya. Dan saat membakar, entak tak sadar jika kepitingnya sudah hangus terbakar karena dia sedang melamun. Saat entak meniup apinya, dia pun sadar jika itu akan memanggil Kim Shin. Nah, si Kim Shin yang sedang di toko buku merasa sangat senang karena akhirnya dia kembali dipanggil oleh entak. Hingga saat sampai di sana, lagi-lagi mereka berdua berdebat tentang goblin dan pengantinnya. Entak ingin Kim Shin mengakuinya sebagai pengantinnya agar dia bisa mendapatkan uang. Sedangkan Kim Shin ingin tahu jawaban entak tentang apa yang dilihat pada dirinya. Kim Shin pun menanyakan apakah entak tak melihat sesuatu yang aneh dan menyakitkan di dalam tubuh Kim Shin. Nah, di sini entak yang belum tahu apa yang dimaksud Kim Shin pun menipunya jika dia akan memberitahu setelah diberi uang $5.000 dan diajak makan steak. 아, 깜짝이야. 고백 안 해줄 거야라고 들어. 이렇게 특이한. Sementara itu, Daekwoo pergi ke restoran ayam milik bos entak yang ternyata itu adalah gedung miliknya yang akan segera dia jual. Di sisi lain, malaikat maut yang akan pergi melewati jembatan bertemu dengan wanita cantik berbaju merah di sana. Wanita itu memanggil malaikat maut dan memintanya untuk melihat-lihat dagangannya. Nah, saat si malaikat maut tak mau, wanita itu mengambil cermin dan memantulkan cahaya ke wajahnya. Lalu setelah itu, mengarahkannya ke sebuah cincin kuno. Saat melihat ada sesuatu di dalam cincin itu, malaikat maut pun hendak mengambilnya. Tapi ternyata dia keduluan oleh seseorang yang ternyata itu adalah bos entak, Wan. Nah, saat melihat wajah bos entak itulah, malaikat maut tiba-tiba menangis, Wan. 그렇다고 뭘 울어? Di sini, bos entak berpikir jika malaikat maut menginginkan cincinnya itu. Dan ketika terus memandangi wajah malaikat maut, bos entak pun langsung menyukainya dan segera meminta nomor handphonenya. Namun di sini, malaikat maut tak mempunyai handphone. Jadi, dialah yang meminta nomor bos entak. Lalu, bos entak pun memperkenalkan dirinya dengan nama Sun Hee. Nah, karena saling terpukau, mereka berdua pun tak lagi menghiraukan si pedagang merah tadi. Di sisi lain, Kim Shin sedang mempersiapkan kopernya karena dia akan segera pergi ke Kanada untuk mencari pengantinnya di sana. Kemudian, Kim Shin melihat lukisan adiknya yang membuat dia kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika dia kembali ke istana dan sudah menjadi Kim Shin. Sementara itu, di tempat kerja, hantu teman entak terus mengoceh di sebelah entak.
Dan karena dia tak ditanggapi, si hantu itu mengancam akan membunuh bos Entak. 이런 썰자 무서워. 사장님, 씨뿔삐뿔에 뿌리. Di sisi lain, malaikat maut juga sedang memikirkan si Sunhee dan hendak menelponnya, tapi dia ragu-ragu. Nah, saat Entak kembali ke rumah, ternyata Bibi dan keluarganya sudah menghilang, Wan. Karena mereka sudah mendapatkan uang dari menjual emas dan rumahnya juga sudah habis masa kontraknya. Entak pun mulai bingung harus tinggal di mana dengan barang sebanyak itu. Lalu, dia pun menitipkan barang-barangnya ke loker yang ada di tengah kota. Entak sudah berhari-hari tak memanggil si Kim Shin yang membuat Kim Shin pun merasa kesepian. Dia pun dengan bingung keluar masuk pintu rumah untuk mencari Entak, namun dia tak kunjung menemukannya. Ternyata Entak berada di pinggir pantai, tempat pertama kali dia bertemu si Kim Shin. Di sana, Entak curhat ke ibunya yang ada di langit dan tiba-tiba saja hujan turun, Wan. Untungnya, Kim Shin sudah ada di sana dan memayungi Entak yang sedang bersedih itu. Sambil mengalus rambut Entak, Kim Shin mengatakan pada Entak jika ini adalah salam perpisahan karena besok dia akan pergi ke luar negeri. Setelah mengatakan itu, hujan pun mulai turun lagi, yang menandakan suasana hati Kim Shin sedang sedih karena akan berpisah dengan Entak. Malam harinya, Entak mendatangi rumah Kim Shin dan memberikan penawaran. Jika dia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh Kim Shin, maka si Kim Shin harus tetap berada di Korea. Di sini, Kim Shin pun tak percaya. Tapi Entak tetap memaksa jika dia bisa melihat pedang yang menembus dada Kim Shin. Entak mengatakan jika sebenarnya dia sudah bisa melihat pedang itu saat pertama kali bertemu. Tapi saat itu dia merasa tak sopan untuk membahasnya. Hingga akhirnya Kim Shin pun percaya jika Entak memanglah pengantinnya. Dengan penuh kegirangan, Kim Shin pun langsung mendatangi malaikat maut dan mengatakan jika Entak bisa melihat pedang yang ada di dalam tubuhnya. Malaikat maut pun menjawab jika dia sangat senang karena akhirnya Kim Shin akan bisa pergi dengan cepat. Karena sudah tak punya tempat tinggal lagi, Entak ingin tinggal bersama Kim Shin di rumah besarnya. Tapi di sini, malaikat maut tak mauan. Nah, dengan sedikit perdebatan kecil, akhirnya Kim Shin pun mengizinkan Entak untuk tinggal di rumahnya, yang membuat Entak merasa senang. Terlebih lagi saat masuk, dia sangat kagum karena rumahnya begitu mewah. Tapi tak berselang lama, kakek Dekwa malah membawa Entak ke hotel dan menyuruh Dekwa untuk melayani Entak. Si kakek sangat menghormati Entak karena dia merupakan pengantin dari Kim Shin. Entak pun begitu kegirangan karena kamar hotelnya sangat mewah dan luas, Wan. Sementara itu, Dekwa yang merasa kakeknya aneh mendatangi Kim Shin dan menyampaikan hal itu. Tapi di sini, Kim Shin malah sedang meminum obat depresi agar dia bisa tidur. Begitu juga dengan malaikat maut yang tiba-tiba datang dan langsung meminum obat itu juga. Mereka berdua terlihat sedang stres karena masalah mereka masing-masing. 그건 뭘까? Keesokan harinya, Entak yang akan berangkat ke sekolah dijemput Dekwa dengan mobil sportnya. Lalu saat sampai di sekolah, teman-teman Entak pun sirik melihat hal tersebut. Di sini, Dekwa pun baru tahu jika wanita pengantin Kim Shin ini bernama Entak yang membuatnya sadar jika dia adalah si Cinderella yang sering diceritakan Kim Shin dan malaikat maut, Wan. Sementara itu, Bibi Entak yang hendak menjual emasnya malah terkena masalah karena ternyata emas batangan itu adalah emas curian. Dan saat diinterogasi oleh polisi, Bibi Entak pun bingung harus menjawab dari mana emas itu berasal. Di sisi lain, malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sunhee pun bercerita kepada Dekwa. Dia merasa jika Sunhee tidak asing baginya. Setelah itu, malaikat maut pun menunggu kedatangan Sunhee di jembatan saat mereka bertemu kemarin. Sepulang sekolah, Entak mencari keberadaan Kim Shin tapi ternyata dia tak menemukannya. Nah, karena dia ingin bertemu, Entak pun menyiapkan banyak lilin di sana agar bisa selalu memanggil Kim Shin kapanpun. Entak lalu menagih hutang si Kim Shin yang berjanji akan mengajaknya untuk makan steak. Tapi mereka malah pergi ke minimarket dan si Kim Shin mabuk berat. Saat akan pulang, Entak pun bertanya pada Kim Shin sudah berapa pengantinnya. Kim Shin pun menjawab jika Entak adalah yang pertama dan terakhir baginya. Karena hanya pengantin goblin lah yang bisa mencabut pedang itu. Nah, di sini Entak pun belum tahu jika pedang itu dicabut maka si goblin akan meninggal. Tapi Kim Shin mengatakan sebuah kebohongan kepada Entak, di mana jika pedang itu dicabut, maka si Kim Shin akan bertambah tampan. 저주걸린 왕자가 진정한 사랑 만나면 개구리 왕자는 개구리에서 왕자. Keesokan paginya, Entak melihat ada banyak orang yang berfoto di pohon yang bunganya bermekaran.
Entak sendiri bingung karena seharusnya ini belum musimnya. Ternyata itu adalah perbuatan dari Kim Shin yang saat malam tadi bahagia karena bisa berduaan dengan Entak. Sementara itu, malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sun Hee mulai berhalusinasi saat bertemu orang-orang Wan. Dia melihat semua orang, wajahnya berubah menjadi Sun Hee. Dan ternyata tidak hanya malaikat maut Wan yang kepikiran, Dik Sun Hee sama. Lalu di keesokan harinya, sepulang sekolah, Entak dijemput oleh Kim Shin dengan gayanya yang sangat keren Wan. Dan dengan kekuatannya, mereka pun sampai ke negara lain dan makan steak di sana. 아저씨, 이거 신혼여행이에요? 오해하지 말고 들어. 진짜 궁금해서 그래, 진짜. Setelah itu, seperti biasa, mereka berdua berdebat dan Kim Shin tidak ingin Entak sebagai pengantinnya. Tapi di sini Entak mengatakan jika dia akan membuktikannya dengan mencabut pedang goblin yang sontak saja membuat Kim Shin langsung berlari karenanya. Setelah itu, Entak memberikan sebuah buku kumpulan puisi kesukaannya dan menyuruh Kim Shin untuk membacanya. Saat membacanya, Kim Shin pun merasa jika isi puisi itu sangat mirip dengan kisah hidupnya. Sambil memandangi Entak yang sedang berlarian seperti anak kecil. 레드카펫 대박. 아저씨가 한 거죠? 완전 신기해. Beberapa waktu kemudian, Sun Hee menunggu malaikat maut di tempat pertama mereka bertemu. Tiba-tiba saja, malaikat maut pun datang ke sana dan Sun Hee langsung mengajaknya untuk ngopi. Tapi anehnya, di kafe itu malaikat maut hanya menghabiskan 3 gelas kopi tanpa berbicara sepatah kata pun Wan. Sun Hee pun lalu menyindir malaikat maut yang terlihat sangat kaku dan lugu. Tapi hal itu malah membuat Sun Hee tampak tertarik kepadanya. 혹시 컨셉이에요? Lalu saat Sun Hee menanyakan namanya, si malaikat maut hanya terdiam Wan. Setelah itu, malaikat maut pun curhat dengan Kim Shin tentang Sun Hee yang menanyakan namanya. Tapi dia benar-benar tak tahu siapa namanya. Sementara si Kim Shin malah lebih memikirkan masa depannya yang ingin cepat-cepat lenyap sebelum dia lebih mencintai Entak lebih dalam lagi. Setelah itu, Kim Shin pun mendatangi Entak di hotel lalu mengajaknya untuk tinggal bersama. Entak pun menanyakan ke Kim Shin apakah dia mencintainya atau tidak. Dan Kim Shin pun menjawab jika dia mencintai Entak. Di dalam mobil, Entak yang penasaran dengan nama si Kim Shin pun akhirnya tahu semua nama-nama samarannya. Sampai nama aslinya yaitu Kim Shin. Sesampainya di rumah, mereka disambut malaikat maut dan Dekwa yang terlihat sangat kaget. Kim Shin lalu mengantar Entak ke kamarnya yang tadinya bekas gudang. Nah, saat menata kamar tersebut, Kim Shin dan malaikat maut malah berdebat soal menata kamar. Dan karena kamar Entak belum juga jadi, maka dia pun tidur di kamar Kim Shin. Sementara Kim Shin tidur di kamar malaikat maut. 내가 침대에서 잘 터이니 내 걱정은 말고. 절대 안 돼. 내 침대야. 부정타. Hari-hari Entak di rumah itu terasa sangat berbeda karena kedua pria berkekuatan ini selalu saja berdebat dan tak ada yang mau untuk mengalah. Nah, untuk memudahkan mereka berkomunikasi, Entak pun menyuruh Dekwa agar memberi mereka berdua handphone Wan. Namun setelah menerima benda tersebut, mereka berdua tak bisa sama sekali menggunakannya. Malaikat maut yang ingat dengan nomor telepon Sun Hee langsung menyimpan di HP barunya. Kemudian, Entak yang baru saja menikmati kamar barunya langsung dipanggil oleh malaikat maut untuk menyarikan nama yang cocok bagi dirinya. 여자들이 좋아하는 이름이라면 대표적으로 이 3명이 있죠. 현빈, 원빈, 김우빈. Keesokan harinya, Dekwa mengantar Entak menuju ke tempat kerjanya. Dan betapa terkejutnya dia karena tempat kerjanya Entak adalah gedung yang akan dia jual. 너 알바하는 치킨집이 저기야? 네, 왜요? 치킨집 앞에서 세워주세요. Dengan terpaksa, Dekwa pun membatalkan penjualan gedung tersebut karena dia takut dengan kakeknya jika mengganggu Entak. Di restoran, Entak bekerja sambil belajar, tapi tak hanya di tempat itu, di rumah pun dia terus saja belajar, yang membuat Kim Shin marah dan mengirimkan makanan dengan sebuah pesan. Jika dia ingin Entak segera mencabut pedangnya di keesokan harinya. Entak terus mengabaikan si Kim Shin dan malah membantu malaikat maut yang sedang melipat pakaiannya. Kim Shin yang cemburu pun menunjukkan sikapnya itu. Lalu yang terjadi, mereka berdua pun terlibat cekcok.
Sampai pada pembicaraan di mana jika Kim Shin peduli dengan Entak, maka Entak menyuruhnya untuk mencarikannya pacar, memberikan uang, serta melakukan sesuatu pada keluarga bibinya. Kim Shin pun marah dan menjawab jika pacarmu saat ini ada di depanmu. Setelah perkataan itu, mereka berdua pun sama-sama kaget dan pergi dari sana dengan rasa maluan. Malam harinya, malaikat maut berusaha untuk menelpon Sun Hee tapi dia tidak berani. Lalu saat Kim Shin datang, dia langsung mengambil HP malaikat maut dan mencoba menelpon Sun Hee. Dan saat sudah dijawab, HP itu pun dikembalikan pada malaikat maut. Nah, karena kesal, malaikat maut pun melempar HP itu dan tiba-tiba saja waktu berhenti akibat kesaktian malaikat maut sendiri. Lalu setelah mengambil HP-nya, malaikat maut pun berlatih untuk menjawab telepon dari Sun Hee. 안녕하세요. 저는 이제 말해 목소리가 아닌데. 여보세요. Namun tiba-tiba saja Kim Shin bisa bergerak yang membuat malaikat maut kaget. Kenapa Kim Shin bisa melakukannya? Setelah itu malaikat maut pun pergi untuk berbicara dengan Sun Hee. Tapi dia hanya menjawab seadanya dan merasa sangat gugup saat berbicara dengan Sun Hee. Hingga di keesokan harinya Kim Shin dan Entak bertemu di dapur dan masih merasa canggung satu sama lain. Kemudian mereka pergi untuk makan steak di restoran sebelumnya. Saat sampai di sana, Kim Shin tiba-tiba melihat masa depan Entak di usianya yang ke-29 tahun, di mana Entak sedang menunggu seorang pria. Melihat hal itu, Kim Shin merasa bahwa dia harus benar-benar pergi agar Entak bisa bahagia. Keesokan harinya, Kim Shin pun mendatangi Entak dan menyuruh Entak agar cepat mencabut pedangnya. Entak pun bertanya, apakah dahulu Kim Shin adalah seorang pengkhianat hingga pedang itu ditusukkan oleh orang yang sama sekali tak disangkanya. Dengan wajah sedih, Kim Shin pun membenarkan pertanyaan itu sambil mengingat masa lalunya. Lalu Kim Shin pun mengatakan jika itu sudah menjadi kutukannya dan menjadi goblin adalah hukumannya. Entak pun menangis dan malah mengatakan jika dia kasihan dengan Kim Shin dan ingin sekali membalaskan dendam Kim Shin selama 900 tahun ini. Sementara itu, malaikat maut, Daegwa, Sun Hee, dan satu temannya bertemu di sebuah kafe. Karena merasa tak nyaman, malaikat maut pun menghipnotis Daegwa dan teman Sun Hee agar pergi dari situ. 먼저 갈게. 먼저 갈게. Lalu setelah itu, malaikat maut memberikan cincinnya kepada Sun Hee, sementara Sun Hee langsung meminta nomor teleponnya. Nah, karena gaptek, malaikat maut pun tak bisa membuka HP-nya. Dan karena tak sabar, Sun Hee mencoba membantunya. Tapi malaikat maut yang kaget langsung menjatuhkan HP-nya, yang membuat Sun Hee pun merasa aneh. Karena sebenarnya, malaikat maut tidak mau bersentuhan dengan manusia karena suatu alasan. 던지신 거예요? 도와주겠다는 사람한테? 고맙습니다. Sesampainya di rumah, Kim Shin langsung curhat dengan malaikat maut perihal masalahnya dengan Entak. Bukannya memberi solusi, malaikat maut malah mengejek Kim Shin yang membuat mereka berdua kembali bertengkar. 아이고, 카메라. Keesokan harinya, setelah menjemput jiwa-jiwa yang akan meninggal, malaikat maut ke jembatan biasanya untuk melihat Sun Hee. Tak berselang lama, Sun Hee pun datang ke sana untuk mencari malaikat maut. Karena tak ingin ketahuan, malaikat maut pun segera memakai topinya. Sun Hee yang berada di depannya pun marah-marah karena si malaikat maut tak kunjung mengangkat teleponnya. Hingga saat Sun Hee menelpon kembali, HP malaikat maut berbunyi yang membuat Sun Hee ketakutan dan kabur dari tempat itu. Sementara itu, di rumah, Entak menemui Kim Shin dan mengatakan jika dia sudah siap untuk mencabut pedangnya. Tapi di sini, Kim Shin malah yang tak siap dan langsung kabur dari situ. 지금? 전화. 핸드폰 거꾸로 두셨거든요. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Entak didatangi dua preman yang menculiknya dahulu. Tapi tiba-tiba, mereka malah berdebat dan masuk ke kantor polisi.
Saat ditanya polisi pun mereka kebingungan kenapa mereka selalu berdebat. Dan ternyata itu karena perbuatan dari malaikat maut yang telah menghipnotis mereka berdua. 가기 전에 말렸어야지 왜 이제 와서 지랄이. 너 때문이야 임마. Sesampainya di rumah, Entak kembali berdebat dengan Kim Shin perihal pencabutan pedangnya. Kim Shin pun akhirnya menjawab jika dia sudah siap dan besok Entak harus mencabut pedang itu. Dan setelahnya, Kim Shin pun mengucapkan salam perpisahan pada kakek Deokwa dan memberikan lukisan adiknya kepada si kakek. Dan untuk Deokwa sendiri, dia memberikan kartu kreditnya yang unlimited. Sementara untuk malaikat maut, dia memberikan surat rumahnya. Tapi Wan, malaikat maut tak bisa mendengar Kim Shin berbicara karena dia gaptek. Sementara untuk Entak, Kim Shin memberikan uang $5.000 serta parfum yang sudah dia janjikan. Lalu setelah itu, Kim Shin pun mengatakan jika Entak harus mencabut pedang itu hari ini juga. Mereka pun pergi ke taman bunga milik Kim Shin. Hingga sesampainya di sana, Entak memberikan sebuah kontrak untuk Kim Shin yang berisi di mana di hari salju pertama turun setiap tahunnya, Kim Shin setuju untuk dipanggil. Namun anehnya, saat Entak akan mencabut pedangnya, dia tak bisa menyentuh benda itu. Saat diulang berkali-kali pun, dia tetap tak bisa menyentuhnya. Mereka pun mulai kebingungan dan berdebat. Lalu Entak teringat dengan sesuatu. Jika didongeng, dia harus mencium pangerannya. Setelah ciuman itu, Kim Shin pun marah dan berkata gila kepada Entak. Namun Entak merasa jika itu sudah benar dia lakukan. Hanya saja belum ada cinta sejati di antara mereka. Sementara itu, di rumah, Deokwa yang mengetahui jika Kim Shin tidak akan bisa kembali lagi merasa sangat sedih. Ternyata Kim Shin tak jadi pergi karena pedangnya tidak bisa dicabut. Lucunya, Kim Shin pun meminta semua hadiah yang dia berikan untuk dikembalikan lagi. 그래서 말인데 카드 다시 돌려줄래? 들었잖아. 왜 못 들은 척해? 너 집 문서 좀 돌려줄래? 향수 500 가방 돌려주고 올라갈래? Keesokan harinya, Entak curhat ke malaikat maut tentang kejadian semalam saat dia mencium Kim Shin. Nah, Kim Shin yang berada di situ pun merasa kaget dan kesal kenapa Entak menceritakan itu pada orang lain. Entak pun menjawab jika itu adalah ciuman miliknya dan akhirnya mereka berdua kembali berdebat. Setelah itu, Kim Shin yang sedang membaca kontrak dari Entak terlihat sangat senang, terutama pada bagian terakhir saat salju pertama turun setiap tahun. Kim Shin harus setuju dipanggil oleh Entak. Keesokan harinya, saat pulang ujian, Entak merasa sedih melihat semua siswi dijemput oleh ibu mereka. Entak pun langsung mengingat kenangannya saat masih bersama ibunya dulu. Nah, saat sampai di rumah, Entak sudah disambut oleh mereka bertiga yang membawa kue ulang tahun karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Entak lalu membuat permohonan yaitu ingin mendapatkan tiket gratis kemanapun dia pergi. Lalu dia ingin menonton bioskop bersama Kim Shin sambil menikmati popcorn gratisnya. Dengan senang hati, Kim Shin pun mengabulkan permintaan Entak dan langsung mengajaknya nonton film horor di bioskop. Nah, saat filmnya akan dimulai, Kim Shin menyuruh Entak agar tidak ketakutan dan tidak membuatnya malu. Tapi saat filmnya dimulai, justru Kim Shin lah yang bikin Entak malu. Setelah nonton, mereka pun makan. Dan di sini, Entak menyinggung soal mencabut pedangnya. Entak merasa bahwa seakan-akan semua barang yang diberikan Kim Shin adalah hadiah perpisahan. Kim Shin lalu mengatakan jika pengantinnya muncul, dia harus bersiap-siap untuk pergi. Tapi saat pengantin itu mencabut pedangnya, maka keputusan dia harus pergi atau tidak bukan lagi menjadi miliknya. Entak yang belum mengerti maksud Kim Shin pun hanya mengatakan jika Kim Shin harus pergi saja saat dia tidak ada. Hingga di keesokan harinya, saat selesai ujian, Entak bertemu dengan teman lamanya, yaitu Taehi. Entak pun sangat senang bisa bertemu lagi dengan teman semasa kecilnya itu. Tapi, saat Taehi mengelus rambut Entak, Kim Shin yang tak sengaja melihatnya pun merasa cemburu. Bahkan, dia beranggapan jika pria itulah yang ditunggu Entak di usianya yang ke-29 nanti. Saat di rumah, Kim Shin masih kesal, sementara Entak kembali mengingat sewaktu kecil ketika Taehi sedang berlatih bisbol bersama seorang pria. Yang ternyata orang itu adalah Kim Shin. 됐어, 너나 잘해. Keesokan harinya, Kim Shin mencari Taehi dan ternyata Taehi masih mengenalnya.
Malamnya, Taehi menelpon Entak dan mengajaknya untuk makan malam. Kim Shin yang tahu pun hanya bisa mengawasinya dari kejauhan sambil mengelus dadanya karena dia sangat-sangat cemburu. Nah, saat sudah kembali pulang, Kim Shin yang masih kesal diminta malaikat maut untuk mengangkat telepon dari Sun Hee. Tapi Kim Shin menolak dan menyuruh agar Entak saja yang menjawabnya. Malaikat maut pun menyuruh Entak mengangkatnya karena jika tak mau, malaikat maut akan menuliskan nama Taehi di kertas kematian miliknya. Entak pun lalu mengangkat teleponnya dan mengaku sebagai sekretaris dari malaikat maut. Entak tak tahu jika yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah bosnya. Lalu setelah itu, Entak mengatakan pesan Sun Hee yang mengajak malaikat maut untuk bertemu di kafe keesokan harinya. Hingga sebelum pergi, malaikat maut diajari untuk memperkenalkan diri di depan Sun Hee. Tapi tetap saja, dia masih merasa gugup. Kim Shin yang mencari Entak di rumah tidak menemukannya dan saat ditelepon pun Entak tak menjawabnya. Setelah itu, dia menanyakan pada teman-teman hantu Entak yang tentu saja mereka ketakutan, yang kemudian menunjukkan di mana Entak berada. Di sisi lain, Dekwa datang untuk mengembalikan lukisan adik Kim Shin dari kakeknya. Nah, karena Kim Shin tak ada, akhirnya dibukalah lukisan itu. Dan seketika, malaikat maut pun terkejut melihatnya. Sementara itu, Kim Shin yang sudah menemukan Entak langsung mengajaknya pulang. Dan saat mereka kembali berdebat, Kim Shin tiba-tiba merasa sakit karena pedang itu. Lalu ketika Entak mencoba memegang pedang itu, ternyata bisa, Wan. Tapi saat dia akan mencabutnya, Kim Shin malah justru mendorong Entak hingga dia terlempar sangat jauh. Setelah kejadian itu, Kim Shin jadi percaya jika Entak memang pengantin goblinnya. Tapi bukannya senang, dia malah menjadi sedih karena suatu hari nanti dia akan pergi dan meninggalkannya. Dan faktanya, Wan, kejadian tadi sempat terekam oleh CCTV dan masuk ke dalam berita. Dekwa yang melihatnya pun melaporkan hal itu pada kakeknya. Tentu saja, si kakek langsung menyuruh sekretaris serta semua pegawainya untuk menghapus semua artikel dan berita tentang kejadian itu. Dan setelahnya, Dekwa mengajak malaikat maut ke lokasi kejadian untuk menghipnotis orang-orang yang mobilnya hancur agar mereka melupakan kejadian barusan. Tak lupa juga mereka diberikan uang ganti rugi oleh Dekwa. 찌그러진 차는 때 아닌 돌풍에 의한 파손. 그뿐 나 또한 보지 못했다. Keesokan harinya, Entak meminta bantuan pada Dekwa untuk menerjemahkan buku catatan Kim Shin yang ditulis dengan huruf Mandarin. Dekwa mengatakan jika buku ini mengisahkan kisah cinta yang sangat menjadikan. Entak yang mengetahuinya pun kesal lalu menyudahinya. Hingga kemudian Dekwa cerita kepada Kim Shin bahwa malaikat maut menangis saat melihat lukisan adiknya. Lalu setelah itu, Kim Shin pun memastikannya. Malaikat maut lalu mengatakan jika wanita yang ada di dalam lukisan itu seperti wanita yang dia kenal. Dekwa pun berpendapat jika mungkin saja malaikat maut adalah reinkarnasi dari adik Kim Shin. Sontak saja, mereka berdua pun langsung menyangkal hal itu. 삼촌 여동생의 환생 아니야? 죽는다. Pagi harinya, Entak dan Kim Shin berjalan bersama-sama. Entak pun bercerita jika kemarin dia sama sekali tak memegang pedang itu. Tapi pedang di dada Kim Shin bergerak dengan sendirinya. Kim Shin pun lalu mengingat perkataan malaikat maut bahwa mungkin pedang itu akan tercabut jika benar-benar ada cinta sejati di antara mereka. Kim Shin senang dan langsung beranggapan jika Entak sudah mencintainya. Dan saat bekerja, Entak bertemu dengan malaikat maut yang datang ke sana untuk membeli ayam. Tapi tak selang berapa lama, grup baseball Taehi datang juga ke sana. Entak lalu memakaikan topi kepada malaikat maut agar tak kelihatan. Dan ternyata malaikat maut setiap hari membeli ayam agar dia bisa bertemu dengan Sun Hee. Nah, di sini Kim Shin pun langsung kesal mendengar percakapan mereka berdua bahwa Taehi sering datang ke restoran ayam itu. Hingga di keesokan harinya, Entak pergi mengikuti ujian masuk universitas. Saat sudah di dalam bis, ada pencopet lewat yang tak sengaja dilihat masa depannya oleh Kim Shin. Dia melihat jika si pencopet ini akan menyebabkan kecelakaan beruntun dan mengakibatkan bis yang dinaiki Entak juga terkena dampaknya. Dengan kekuatannya, Kim Shin berlari dan melewati semua pintu agar cepat sampai ke pencopet itu. Kim Shin kemudian langsung menjatuhkan si pencopet dan menghancurkan sepedanya.
Sementara itu, di tempat yang seharusnya terjadi kecelakaan, sudah banyak malaikat maut yang menunggu jiwa-jiwa yang akan mereka jemput. Dan ketika malaikat maut melihat Entak, dia pun sadar jika tak akan terjadi kecelakaan karena Kim Shin pasti melindunginya. Malaikat maut yang lain pun merasa heran dan menganggap jika ini adalah sebuah mukjizat. 아무도 안 죽고. 아예 이거 진짜 어떡하냐? 발생한 거 처음 봅니다. 이거 기적 맞지 말입니다. Malam harinya, Sun Hee yang kesepian mulai merenung dan menghitung orang yang lewat. Sampailah ke hitungan yang ke-50 dan orang yang dia hitung tersebut adalah malaikat maut. Mereka akhirnya jalan bareng dan Sun Hee mengatakan jika nama dia sebenarnya adalah Kim Sun. Di sisi lain, Kim Shin punya kebiasaan yaitu melepaskan lampion dan menuliskan nama orang-orang yang sudah mati di sana. Dia sempat menulis nama adiknya dan nama raja terdahulu. Dan secara tiba-tiba, malaikat maut merasa sangat kesakitan. Yang kemudian dia menghipnotis Sun Hee agar melupakan kejadian barusan dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu, Kim Shin didatangi wanita berbaju merah yang ternyata dia adalah seorang dewa. Dewa ini menyuruh agar Kim Shin cepat-cepat mencabut pedangnya dan pergi menjadi abu. Dia juga mengatakan jika Kim Shin lah yang memberikan takdir itu pada Entak sebagai pengantin goblin. Maka dari itu, jika dia tak segera mencabut pedangnya, maka Entak akan terus-menerus terkena musibah yang akan bisa merenggut nyawanya. Sedangkan di tempat berbeda, Entak bertanya pada malaikat maut, kenapa Kim Shin terus mengatakan kalau pengantinnya muncul, maka dia akan pergi jauh. Malaikat maut pun akhirnya menceritakan kebenaran. Jika Entak mencabut pedangnya, maka Kim Shin akan mati dan menjadi abu. 그러니까 그 검을 빼면 아저씨가 없어진다고요? Setelah mengetahui fakta tentang kutukan Goblin One, Entak pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dengan perasaan yang sangat sedih. Sementara itu, Kim Shin mencarinya ke tempat yang biasa Entak datangi karena teleponnya tak dijawab. Saat bertanya pada malaikat maut, dia pun menjawab jika Entak sudah mengetahui tentang kutukan Kim Shin jika pedangnya itu dicabut. Kim Shin pun lalu meminta alamat restoran tempat Entak bekerja. Dan sesampainya di sana, Entak ternyata juga tak ada, Wan. Nah, saat Entak pergi, Kim Shin berpapasan dengan Sun Hee dan melihat masa depannya yang akan putus dengan malaikat maut. Happy New Year. Sesampainya di rumah, Kim Shin dan malaikat maut membuat kesepakatan, yaitu agar malaikat maut terus memberitahu Kim Shin saat ada surat pemberitahuan tentang kematian Entak agar Kim Shin dapat menyelamatkannya. Lalu Kim Shin memandangi nilai rapot Entak yang didapatkan dari ketua kelas Entak. Saking frustasinya, Kim Shin pun membuat dunia kacau dan bulan menjadi terlihat berwarna merah darah, Wan. Hal itu membuat orang yang seharusnya sudah meninggoy tiba-tiba hidup kembali. Malaikat maut pun merasa kesal dengan perbuatan Kim Shin yang membuatnya bekerja lembur siang malam. 한이 남겨둔 신의 한숨인 듯 신비롭기까지 합니다. 김기중. 하신 거예요? 출혈이 과단데 이거. 사고는 네가 치고 왜 야근은 엄한 저승사자가 해야 돼? Ternyata, Wan, orang yang paling dicari Kim Shin ini sedang bekerja di tempat rental ski. Saat istirahat, dia mengingat perkataan Kim Shin di mana dia akan berubah menjadi lebih tampan saat pedang yang menancap di tubuhnya itu dicabut olehnya. Dan Entak berjanji akan mencabut pedang itu saat salju pertama turun. Selepas Entak bekerja, ternyata Kim Shin sudah berada di hadapannya dan meminta maaf kepadanya. Dia lalu mengajak Entak untuk pulang, tapi Entak menolaknya. Kim Shin lalu mengatakan sebenarnya dia juga tak mau jika pedang itu dicabut. Tapi karena pedang itu sudah menghabisi ribuan orang, maka Kim Shin meminta agar Entak segera mencabutnya. Tapi tetap saja Entak tak mau melakukannya. 너 혼자 이러고 있으면 안 돼. 그러니까 이건 빼. 부탁이야. 아니요. 싫어요. Setiap hari, Kim Shin selalu menemui Entak dengan memberikan nilai rapot Entak sebagai alasan agar dia bisa berbicara dengannya. Kim Shin lagi-lagi meminta agar Entak mencabut pedangnya itu. Tapi tentu saja Entak tetap tak mau melakukannya. Kim Shin lalu meminta alasan mengapa dia harus tetap hidup. Yang ingin Kim Shin dengar dari Entak adalah bahwa Entak membutuhkannya agar bisa menjadi alasannya untuk tetap hidup. Saat kembali bekerja, Entak tiba-tiba tertimpa rak sepatu ski yang terjatuh. Sementara di sisi lain, Kim Shin mendapatkan kabar dari malaikat maut kalau Entak akan meninggal karena hipotermia.
사인 동사. Sontak saja, Kim Shin langsung mencari keberadaan Entak di tempat kerjanya. Dan di sisa-sisa nafasnya, Entak mengingat semua kenangannya bersama Kim Shin dan bergumam jika dia membutuhkan Kim Shin. Kim Shin yang mendengar suara Entak pun menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Hingga akhirnya Entak pun mau untuk diajak kembali ke rumah Kim Shin. Sementara itu, Sun Hye mencari pekerja baru untuk menggantikan Entak, tapi tak ada satupun yang cocok. Hingga tak lama berselang, datanglah Entak yang kembali melamar kerja di restoran itu. Tentu saja, Sun Hye dengan senang hati menerima kembali Entak untuk menjadi pegawainya. 저는 지은탁이라고. 그럼 오늘부터 우리 1일이다? 이래. Singkat cerita, Entak lulus seleksi universitas dan semua biaya kuliahnya sudah dibayarkan atas nama Kim Shin. Lalu Kim Shin pun memberi hadiah ucapan selamat dengan mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah dia berikan dulu. Suatu waktu saat Kim Shin mengantarkan Entak ke tempat kerjanya, tanpa sengaja bertemu dengan malaikat maut yang sedang berkencan. Hingga akhirnya mereka berempat pun berkumpul dan tiba-tiba malaikat maut memanggil Sun Hye dengan nama aslinya, yaitu Kim Sun, untuk meminta 2 bir. Mendengar nama itu, Kim Shin pun terkejut, begitu juga dengan Sun Hye yang merasa belum pernah mengatakan nama aslinya pada malaikat maut. Padahal dia sudah memberitahunya, tapi saat itu malaikat maut menghipnotisnya agar melupakan kejadian saat bertemu. Dengan gugup, malaikat maut pun berdalih bahwa dia memanggil Sun Hye yang terdengar seperti Kim Sun. Ketika malaikat maut hendak pergi, dia ditahan oleh Sun Hye dengan memegang tangannya. Hal itu membuat malaikat maut bisa melihat semua masa lalu Sun Hye di kehidupan sebelumnya. Di rumah, malaikat maut pun menulis fakta-fakta tentang Sun Hye yang mirip dengan wanita yang ada di lukisan Kim Shin. Malaikat maut pun terus mencari tahu siapa dirinya dahulu, yang sepertinya mereka terhubung satu sama lain. 내 얘기 아직 안 끝났어요. 족자 속 여인. 그럼 질문. 그 둘의 역사와 내 지워진 기억이 관련이 있는 걸까? Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali di tempat biasanya. Malaikat maut meminta cincin hijau milik Sun Hye dengan alasan untuk penelitiannya. Saat di rumah, Kim Shin curhat tentang masa lalunya jika adiknya dulu juga bernama Kim Sun. Dia juga menceritakan masa lalu sang raja, di mana si pelayan raja meracuni semua anggota keluarganya. Sebelum meninggal, raja terdahulu berwasiat agar si raja ini dinikahkan dengan adik Kim Shin. Dan dia juga berwasiat agar Kim Shin menjaga raja yang aslinya bernama Raja Heo ini. Akan tetapi, pelayan licik membuat semua keluarga Raja Heo meninggal dan menjadikan Raja Heo sebagai bonekanya. 그 황제를 내봐라. Sesuai titah raja terdahulu, Raja Heo akhirnya dinikahkan dengan adik dari Kim Shin, tapi si pelayan tak setuju dengan titah itu. Namun Raja Heo tetap menjalankan titah ayahnya, bahkan dia sudah jatuh cinta dengan Kim Sun saat pertama kali melihatnya. Singkat cerita, si pelayan ini terus menghasut Raja Heo dan menganggap jika dia adalah ayahnya karena sudah merawat Raja Heo sejak kecil. Dia terus menghasut Raja Heo agar memisahkan kepala dari tubuh Kim Shin karena dia tak ingin tata raja goyah. Raja Heo yang tak ingin menghabisi kakak iparnya sendiri lalu memerintahkan agar Kim Shin pergi berperang dan jangan kembali lagi ke kerajaan. Kim Shin tak menuruti perintah Raja Heo dan terus saja pulang setelah berperang. Dan karena kemenangannya itu, dia malah diagung-agungkan oleh rakyat. Oleh karena itulah, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Raja Heo harus menghabisi Kim Shin. Dan saat menceritakan itu semua, ternyata Entak mendengarkannya di balik tembok. Malaikat maut lalu bertanya, apakah Kim Shin mengetahui tentang cincin hijau itu? Tapi karena membawa benda itu, Kim Shin pun malah menganggap jika si malaikat maut adalah reinkarnasi dari adiknya. 이런 반지 본 적 있어? 나 주려고 뺏어온 거 아니야? Suatu ketika, Entak mendatangi makam teman hantunya dan mengetahui jika dia adalah teman dari ibu Entak saat SMA. Entak pun mendatanginya dan ternyata selama ini si hantu tidak pergi ke dunia orang mati karena dia berusaha melindungi loker di mana ibu Entak menyimpan buku tabungannya. Setelah menceritakan semuanya, hantu itu pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Di sisi lain, malaikat maut kembali bertemu dengan Sun Hye dan meminta agar Sun Hye memegang tangannya untuk melihat lagi masa lalu dari Sun Hye. Tapi Sun Hye tak mau karena dia tak tahu siapa sebenarnya malaikat maut. Namun di sisi lain, malaikat maut sendiri juga tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan karena malaikat maut tak menjawabnya, Sun Hye pun meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. 손 잡고 싶어요? 내 손? 누구 품에 안기는지는 알고 안겨야죠. 알았어요. 그럼
그럼 그만할까요, 우리? Di sisi lain, Entak tiba-tiba meminta minuman beralkohol kepada Kim Shin sebagai tanda bahwa dia sudah cukup umur. Saat sedang asyik meminumnya, datanglah si pencopet dan gengnya yang pernah dipatahkan tangannya oleh Kim Shin. Kim Shin pun dengan senang hati melayani mereka dan mengajari mereka dengan sangat mudah. 아저씨, 술 사주세요. 포장마차 소주 닭똥. 그럼 가보십시다. 낭만. 야, 나 이렇게 만든. Pagi harinya, saat mereka sedang makan, malaikat maut curhat jika dia sudah putus dengan Sun Hee. Kim Shin yang sudah tahu pun mencoba menghibur malaikat maut, dan malaikat maut mencoba untuk memegang tangan Kim Shin. Namun ternyata dia nggak bisa ngelihat masa lalu Kim Shin. Setelah itu, Entak dan Kim Shin pun mengatur strategi agar mereka berdua bisa bertemu kembali. Tapi di sini, Kim Shin malah merusak suasana hati mereka berdua yang membuat rencana mereka pun menjadi kacau. Suatu hari, Kim Shin yang akan pulang ditunggu oleh kakek Deokwa dan mengajaknya untuk bermain Go. Di tengah permainan, tanpa sengaja, Kim Shin melihat masa depan kakek Deokwa yang sebentar lagi akan meninggal. Kim Shin yang agak sedih mengetahui hal itu, lalu memberitahu malaikat maut jika dia akan segera menerima kartu kematian dari si kakek. Namun kemudian, malaikat maut mengatakan jika Sun Hee kemungkinan adalah reinkarnasi adik Kim Shin dan Raja Heo adalah malaikat maut itu sendiri. Kim Shin yang mengetahui jika Sun Hee adalah reinkarnasi adiknya langsung mendatanginya dan langsung memeluknya sambil menceritakan fakta masa lalunya. Sun Hee yang kaget pun merasa aneh lalu memarahi Kim Shin. Kim Shin lalu menceritakan kehidupan Sun Hee sebelumnya agar dia percaya. Tapi Sun Hee tetap tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim Shin. Di setiap harinya, Kim Shin terus mendatangi Sun Hee dan memberikan semua barang-barang kesukaannya. Entak yang mengetahui hal itu pun menyuruh Deokwa untuk memperingatkan Kim Shin agar tak terus-menerus mendatangi restoran Sun Hee. Deokwa lalu menjawab jika Kim Shin melakukan hal itu karena Sun Hee adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Entak pun akhirnya tahu fakta itu dan juga dia baru tahu jika malaikat maut bisa melihat masa lalu seseorang dengan memegang tangannya. Kemudian Sun Hee pun mengobrol dengan Entak dan bertanya apakah Entak percaya dengan kehidupan masa lalu. Entak menjawab jika dia percaya akan hal itu. Bahkan dia percaya bahwa mereka mempunyai 4 kehidupan yang berbeda-beda. Setelah itu Sun Hee meminta untuk diantar ke rumah Kim Shin dengan tujuan mencari tahu kebenarannya. Kim Shin pun memberikan lukisan ratu yang membuat Sun Hee merasa kagum karena sang ratu masih muda dan sangat cantik. Lalu Sun Hee pun bertanya apakah kehidupannya menyedihkan. Kim Shin pun lalu menceritakan masa lalu ratu dan bagaimana hubungannya dengan Raja Heo yang mulai renggang karena berita kemenangan Kim Shin. Karena hasutan dari pelayan raja, dia pun lalu memberikan pilihan kepada Kim Sun untuk hidup sebagai permaisuri atau mati sebagai adik pengkhianat. Kim Shin lalu menambahkan jika ratu hidup dengan senang meski mati dengan keadaan seperti itu. Setelah mendengar cerita itu, tiba-tiba saja Sun Hee merasakan sakit di dadanya, yaitu bekas luka panah yang dia terima dulu. 그럼 그 왕도 환생했어요? 잘생겼어요? Dan setelah Entak lulus sekolah, Kim Shin memberikan buku tabungan ibu Entak karena sudah sepenuhnya menjadi haknya tanpa harus ada persetujuan dari wali. Hari itu juga adalah hari di mana bibi Entak dan kedua anaknya bebas dari penjara setelah dituduh mencuri emas batangan waktu itu. Di rumah, malaikat maut memberi kartu kematian Entak yang akan meninggal 2 hari lagi karena terjatuhan. Kim Shin pun lalu mengingat peringatan dari Dewa Merah, lalu memberi kartu kematian itu pada Entak dan mengatakan sejujur-jujurnya kepadanya bahwa kecelakaan akan terus datang jika Entak tak segera mencabut pedang goblin. Entak pun sedih dan mengatakan kalau dia saja yang mati dan akan berinkarnasi kembali lalu menemui Kim Shin di kehidupan selanjutnya. Kim Shin pun kemudian mengatakan kalau dia tak akan membiarkan Entak mati dan dia akan terus melindunginya sampai kapanpun. 좋겠어요. 한날 1시에. 내가 막을 거야. 내가 다 막을 거야. 하지만 우린 이걸 통과해 가야 돼. Sementara itu, malaikat maut datang ke restoran Sun Hee sambil membawa cincin hijaunya. Tapi tiba-tiba dia kaget dan menjatuhkan cincin itu. Nah, Sun Hee yang merasa biasa saja lalu pergi dan kembali lagi membawa sebuah batang bunga. Lalu setelah itu, dia memprediksi tinggi malaikat maut dan mengayunkan batang itu yang membuat topi malaikat maut pun terlepas. Akhirnya, Sun Hee pun mengetahui jati diri malaikat maut. Sun Hee lalu bertanya, makhluk apakah sebenarnya malaikat maut? Malaikat maut pun menjawab jika dia adalah seorang malaikat maut. 대체 뭐예요? 저는 저승사자입니다.
Sementara itu, sepulang sekolah, Entak didatangi salah satu teman hantunya. Dia meminta bantuan untuk balas dendam kepada suaminya yang telah menghabisinya. Setelah bertemu si suami, Entak pun diajak untuk naik ke atas gedung. Entak menyampaikan pesan dari teman hantunya yang mengatakan jika si suami ini telah selingkuh dan mengambil uang asuransi kematian si hantu. Hantu itu juga mengatakan jika dia meninggal karena didorong oleh suaminya ini dari gedung yang sangat tinggi. Nah, setelah mengatakan itu, Entak jadi teringat dengan surat kematiannya, di mana dia akan meninggal dengan cara terjatuh. Sontak saja, Entak pun langsung meniup korek api yang membuat Kim Shin pun datang, lalu menolong Entak yang akan didorong jatuh. Setelah itu, Kim Shin menyuruh agar si suami ini menyerahkan diri ke polisi. Kim Shin lalu memarahi teman hantu Entak karena telah membahayakan Entak. Si hantu pun meminta maaf dan akhirnya bisa pergi dengan tenang setelah dendamnya terbalaskan. Hingga di keesokan harinya, malaikat maut bertemu dengan rekannya yang mengatakan jika sebenarnya ada 2 jiwa yang hilang. Salah satunya Entak dan satunya lagi belum diketahui siapa jiwa yang hilang itu. Jiwa hilang yang satu itu sudah sangat lama gentayangan dan ternyata dia berada di restoran Entak bekerja. Nyatanya Wan, dia adalah jiwa pelayan Raja Heo, yaitu Bak Jungwon, si pelayan penghasut. Jungwon juga sudah tahu jika Entak merupakan pengantin goblin. Maka dari itu, dia berusaha mendekati Entak lewat teman-teman hantu Entak. Sesampainya di rumah, Entak menyimpan banyak sekali korek agar dia bisa memanggil Kim Shin kapanpun. Karena dia merasa baru kali ini ada roh gentayangan yang membuatnya takut. Lalu setelah itu, Entak hendak menanyakan tentang buku harian Kim Shin ke malaikat maut. Tapi karena ada Kim Shin di sana, dia pun gagal. Dan Kim Shin pun tahu jika Entak sudah mengambil bukunya. Entak lalu mengatakan jika isi buku itu pasti cerita cinta Kim Shin di masa lalu. Kim Shin pun bertanya bagaimana Entak bisa tahu isi buku itu. Dan dia menjawab jika Daekwoo lah yang memberitahunya kemarin. Ketika Entak mengucapkan curhatan si Kim Shin yang tak pernah dia tulis, membuat Kim Shin bertanya-tanya bagaimana Daekwoo bisa tahu akan hal itu. Begitu juga dengan malaikat maut yang heran karena Daekwoo bisa menghipnotis orang. Dan ternyata dalam diri Daekwoo ada sosok dewa yang bersemayam dalam tubuhnya. Dewa ini juga yang menghukum Kim Shin dengan kutukan pedang goblin. Setelah itu, malaikat maut dan Kim Shin lalu mendatangi Daekwoo. Dan saat Kim Shin akan menyentuh Daekwoo, semua waktu di sana sekejap terhenti, Wan. Lalu, sang dewa bertanya pada malaikat maut kenapa dia menyalahkan dewa karena tak mengingat apapun. Padahal malaikat maut sendirilah yang memilih untuk menghapus kenangannya pada Kim Shin. Dewa mengatakan kalau saat itu Kim Shin mengeluh karena dewa tak mendengarkannya. Padahal mereka sendirilah yang bisa menemukan jawaban itu. Setelah itu, dewa pun undur diri dan Daekwoo pingsan dengan sendirinya. Hingga Kim Shin yang kesal pun hendak memukul Daekwoo tapi langsung ditahan oleh malaikat maut. 이 아이와의 작별 인사도 난 이만. 네가 누구든 한 대만 맞아. 왜 애한테 그래? Sementara itu, Sun Hye yang sedang makan bersama Entak bercerita kalau dia sudah tahu jika pacarnya adalah malaikat maut. Entak pun kaget dan bertanya bagaimana juragannya itu bisa tahu hal itu. Dan akhirnya mereka pun saling curhat satu sama lain. Kemudian para malaikat maut datang untuk makan di restoran Sun Hye. Sun Hye lalu memberikan ayam gratis pada mereka semua karena dia tahu jika mereka adalah malaikat maut yang pekerjaannya sangat berat. Kemudian saat salah satu malaikat maut hendak pulang, dia dihentikan oleh roh Bak Jungwon. Jungwon menyuruh malaikat maut itu untuk memegang tangan Sun Hye supaya dia tahu masa lalunya. Karena Jungwon tahu siapa dia di masa lalunya. Singkat cerita, kakek Daekwoo akhirnya meninggal dunia, Wan. Seperti biasa, Kim Shin menulis nama orang-orangnya yang sudah meninggal di kertas dan menerbangkannya. Setelah melayat, Entak menemui Kim Shin dan terus menghiburnya. Kim Shin yang juga masih sedih berusaha menghibur Daekwoo yang masih saja menangis. Sebelum itu, kakek Daekwoo menitipkan sebuah surat pada sekretarisnya di mana di dalamnya berisi wasiat jika seluruh kekayaannya adalah milik Kim Shin. Sementara itu, Daekwoo yang sedang bekerja merasa kesal karena terus dilihat oleh Kim Shin yang bangga dengan kemajuan Daekwoo. Lalu, tiba-tiba Kim Shin terkejut melihat daftar peserta yang akan masuk ke perusahaannya. Kim Shin pun lalu mendatangi kantornya untuk menemui laki-laki yang ada di kertas tadi yang sedang mengikuti tes wawancara. Ternyata laki-laki itu adalah reinkarnasi prajuritnya yang paling dia percaya. Tentu saja dia langsung diterima, bahkan dia sampai kaget karena diberi fasilitas rumah dan mobil oleh Kim Shin. Kim Shin pun merasa sangat senang karena bisa membalas kebaikan serta perjuangan salah satu prajuritnya dulu. Sementara itu, Entak yang tengah bekerja ditemui oleh roh Bak Jungwon.
Dia mengatakan semua fakta yang ada, yang ternyata Raja Heo adalah malaikat maut. Dia terus menghasut Entak dengan mengatakan jika awal dan akhir yang tragis ini merupakan perbuatan dari Raja Heo. Mengetahui hal itu, Entak pun merasa terkejut. Di sisi lain, si malaikat maut wanita mendatangi Sunhee dan mengajaknya berjabat tangan. Seketika itu juga, dia melihat masa lalunya yang ternyata dia adalah pesuruh dari Pak Jung-won. Dan dialah orang yang telah menaruh racun di minuman raja dahulu. 때릴 뻔했잖아요. 다음에 봬요. 절대 안 된다. 백성 위의 왕, 그 신이 김신의 마침내 큰 형인 황제도. Setelah itu, Sunhee bertemu dengan malaikat maut di rumahnya. Di sana, malaikat maut mengatakan kalau ciuman malaikat maut akan bisa membuat Sunhee mengingat masa lalunya. Malaikat maut sangat penasaran siapa sebenarnya dirinya di kehidupan masa lalu Sunhee. Mereka pun kemudian bermuah-muah dan Sunhee langsung melihat masa lalunya yang merupakan istri Raja Heo. Keesokan harinya, saat Sunhee membuka restoran, Kim Shin datang dengan alasan membayar hutangnya. Sunhee yang sudah mengingat masa lalunya pun langsung memeluk Kim Shin dan mengatakan perkataan masa lalunya yang membuat Kim Shin bahagia. Saat menjemput Entak dari kuliahnya, Kim Shin terkejut karena Entak menanyakan tentang Pak Jung-won. Karena perkataan Entak itu, Kim Shin pun mencari keberadaan Pak Jung-won dan akhirnya mereka pun bertemu. Selama 900 tahun hidup sebagai hantu, Pak Jung-won terus menghindari Kim Shin. Sampai kemudian Pak Jung-won mulai menghasut Kim Shin dengan mengatakan jika dia tahu siapa orang yang tinggal bersamanya. Kim Shin pun tak peduli sama sekali dengan perkataan itu dan dengan pedangnya dia pun langsung menebas Pak Jung-won. Akan tetapi serangan Kim Shin itu tak mempan kepada Pak Jung-won. Saat Pak Jung-won akan pergi, dia mengatakan dengan jelas jika malaikat maut adalah Raja Heo. Kemudian dia juga mengejek Kim Shin kalau kali ini pun adiknya jatuh cinta lagi dengan si raja bodoh itu. Kim Shin pun kemudian mengingat setiap kenangannya bersama Raja Heo. Dia mulai menangis saat melihat lukisan dan masalah cincin hijau milik adiknya. Kim Shin pun kemudian segera mencari malaikat maut. Kim Shin juga mendatangi Sunhee dan bertanya apakah malaikat maut adalah Raja Heo. Mendengar pertanyaan Kim Shin, Sunhee hanya terdiam dan tak menjawab pertanyaan Kim Shin. Kim Shin pun dengan kesal mengatakan jika kali ini pun adiknya masih tetap melindungi si bodoh itu. Lalu Kim Shin pun akhirnya menemukan malaikat maut yang sedang berada di dalam kuil. Dia menaiki tangga demi tangga yang sama seperti dulu ketika dia hendak menghadap ke Raja Heo. Setelah sampai di depannya, Kim Shin pun memberi salam pada sang raja hingga kemudian 상장군 김신 폐하를 뵙습니다. Setelah dicekik sama Kim Shin, malaikat maut dalam kesedihannya pun bertanya, apakah raja muda yang bodoh itu adalah aku? Kim Shin pun melepaskannya dan merasa tidak adil karena dewa tetap memihak malaikat maut yang bisa melupakan kejadian masa lalunya. Sementara itu, Kim Shin terus mengingatnya selama 900 tahun ini. Lalu setelah itu, Kim Shin pun pergi, namun malaikat maut terus meratapi apa yang telah dilakukannya di masa lalu. 내가 정말 황홀한 말이지. 여전히 매일매일 그 생지옥 속 1분 1초를 기억. 하늘은 여전히 네 편이구나. Di sisi lain, Entak yang menunggu Kim Shin di rumah lalu disuruh Kim Shin untuk berkemas agar mereka tinggal di rumah kakek Daegwa. Akan tetapi, Entak lebih memilih untuk tinggal di rumah Sunhee. Sementara itu, malaikat maut yang sudah sampai di rumah merasa kesepian karena hanya dialah yang kini tinggal sendiri di rumah mereka. Dan sepulang kuliah, Entak didatangi malaikat maut yang meminta gambar pedang yang tertancap di tubuh Kim Shin. 이 검을 Kemudian dia menyuruh Entak untuk mengembalikan cincin hijau yang dia bawa kepada Sunhee. Di sisi lain, Sunhee mendatangi Kim Shin dan mengatakan jika dia akan terus mendukung Kim Shin dengan apa yang dilakukannya. Sekarang dia berjanji akan hidup bahagia kali ini. Kemudian malaikat maut yang sedang merenung didatangi oleh para malaikat audit. Mereka akan menghukum si malaikat maut karena telah menggunakan kekuatannya untuk alasan pribadi. Mulai dari menghipnotis manusia serta menyerahkan kartu kematian dari Entak. Malaikat maut pun lalu dihukum dengan dikembalikannya ingatan masa lalunya serta dia harus menghadapi semua dosa-dosanya dahulu. Malaikat maut lalu mengingat semua kenangannya dulu saat kehidupannya mulai hancur setelah ditinggal oleh Kim Sun. Dia merasa kesepian dan tak ada orang yang mencintainya setelah kehilangan Kim Sun. 이에 중징계를 내리니 사안의 엄중함을 직시하라. 다시 너의 죄와 대면하라.
저작거리에 폐하에 칭송하던 백성들의 잠이 모처럼 잠들었다. Sementara itu, Pak Jung-won terus menyuruhnya untuk minum ramuan yang dikatakannya adalah obat, padahal ramuan itu bisa memperpendek umur dari si raja. Namun, raja tetap meminumnya meskipun tahu jika itu adalah racun. Raja Heo yang terus kesepian melukis gambar ratu dalam kesedihannya itu. Hingga suatu hari, raja yang kebingungan menanyakan kepada siapa dia akan memberikan pakaian ratu dan cincinnya. Tiba-tiba, di antara banyaknya rakyat yang membungkuk hormat, ada seorang nenek-nenek yang ternyata itu si Dewa Merah yang kemudian meminta cincin hijaunya. Raja pun memberikan cincin itu dan membakar pakaian dari ratu. Kemudian, saat diberi ramuan lagi oleh pesuruh Pak Jung-won, raja mengeluh karena tak ada seorang pun yang menyayanginya. Dia kemudian meminta agar memperbanyak ramuannya sehingga raja bisa mengakhiri penderitaan ini. Dan ternyata dosa terbesar si malaikat maut adalah mencabut nyawanya sendiri, Wan. Saat malaikat maut memandangi lukisan Kim Sun pun datang lalu mengambil lukisan itu. Malaikat maut lalu mengatakan jika dia sudah mengingat semuanya, bahwa dia adalah seorang raja yang membunuh semua orang, bahkan dirinya sendiri. Setelah mendengar pengakuan itu, Kim Sun pun masih kecewa karena malaikat maut tahu jika ada ratu yang sangat mencintainya, namun dia lebih memilih menurut pada pelayannya. 내가 났어. 왕이었어. Saat bertemu Entak, Kim Sin menyadari jika tanda lahir Entak sudah mulai memudar dan efeknya dia tak akan bisa melihat hantu lagi. Sementara itu di rumah, malaikat maut menulis pernyataan soal Park Jung-won yang rohnya melarikan diri. Dia lalu menyerahkan dokumen itu pada temannya agar segera proses karena saat ini malaikat maut sedang diskors. Lalu teman malaikat maut itu memberi kartu kematian Entak yang akan tiba seminggu lagi. Setelah itu, malaikat maut menyerahkan kartu kematian itu pada Kim Sin. Dan sebelum pergi, Kim Sin mengatakan kalau sasaran Park Jung-won adalah Sun Hee. Jadi, malaikat maut harus melindunginya. Malaikat maut pun lalu bertanya kenapa saat itu Kim Sin terus maju meskipun tahu dia akan dihukum. Kim Sin pun menjawab jika dia percaya pada raja karena mereka semua menyayanginya. Dan saat diberi pedang itu, Kim Sin berharap jika raja memberi perintah agar memenggal kepala Park Jung-won. Namun nyatanya, pedang itu malah menancap di badannya hingga saat ini. Akan tetapi, Kim Sin pun kemudian menyadari sesuatu tentang pedang yang ada di dadanya itu. Ternyata, tujuan adanya pedang tersebut yaitu untuk menghabisi Park Jung-won. 검을 받고 그러니 한 말씀만 드리라고. 박중원을 베어라. 그 검이 내 가슴에 꽂힐지는 몰랐던 거지. 어떻게 이 검의 효용 가치는 결국 그거였어. 박중원을 베는 것. Setelah itu, malaikat maut mengikuti Sun Hee yang akan berangkat bekerja. Tapi tak disangka, Sun Hee menyadari jika dia telah diikuti oleh malaikat maut. Sun Hee pun bertanya pada malaikat maut kenapa dia terus mengikutinya. Malaikat maut pun terkejut karena ternyata hipnotisnya untuk melupakan kenangan menyakitkan bersamanya tidak mempan, Wan. Hal itu karena Sun Hee menganggap jika mengenal malaikat maut adalah sebuah kebahagiaan. Sun Hee lalu mengembalikan cincin hijaunya dan mengatakan jika kali ini mereka harus benar-benar putus. 벌써 며칠 됐잖아요. 스토커예요? 어떻게 기억을... 당신이 있는 모든 순간이 그조차도 나는 다 좋았네요. 자요. 진짜 헤어져요, 우리. Keesokan harinya, saat Kim Sin menjemput Entak di kampus, dia meminta bantuan kepadanya soal Park Jung-won. Dan tentu saja Entak tak menolaknya. Mereka pun lalu pergi ke atap gedung yang sangat tinggi untuk rencana mereka. Di sana, Kim Sin berpesan pada Entak jika dia menelponnya maka Entak harus segera memanggilnya. Entak pun merasa ada yang aneh dan menyadari jika akan terjadi sesuatu. Lalu setelah itu, Kim Sin pun pergi mencari Park Jung-won. Dan saat bertemu, Park Jung-won langsung kabur menuju ke tempat Entak. Tapi Entak tak bisa melihatnya karena tanda lahirnya sudah mulai menghilang. Nah, Jung-won yang sudah menunggu-nunggu tanda itu hilang, akhirnya akan bisa masuk ke dalam tubuh Entak untuk mencabut pedang goblin. Tepat di saat itu juga, Kim Sin menelpon Entak agar Entak meniup koreknya. Namun sayangnya, Park Jung-won bisa mencegah hal itu dan kemudian merasuki tubuh Entak. 역시 넌 이제 내가 보이지 않는구나. 지금이야. 나 소환해. 빨리요!
Saat Kim Shin sudah datang, Entak yang sudah dirasuki Park Chung Won mendekatinya dan berusaha untuk mencabut pedangnya itu. Tapi tiba-tiba malaikat maut datang dan memanggil nama Park Chung Won sebagai seorang roh. Park Chung Won pun harus datang karena telah dipanggil oleh malaikat maut. 사자의 부름에 답하라. 박중원. 박중원! Lalu, anak yang pingsan dipegang tangannya oleh Kim Shin agar tetap memegang pedang itu hingga tercabut. Dan setelah berhasil dicabut, Kim Shin pun langsung mengayunkan pedang itu pada roh Park Chung Won. Nah, Entak yang sudah sadar langsung memeluk Kim Shin yang sedang meregang nyawa. Dia terus menangis dan tak mau jika Kim Shin pergi. Kim Shin pun menenangkan Entak dan berjanji jika dia akan datang saat salju pertama turun. Dan akhirnya Kim Shin pun perlahan-lahan menghilang menjadi abu. 안 돼서 난 놓겠다고 했잖아. 약속했잖아. 첫눈으로 오게 그것만 할 수 있게 해달라고 신께 빌어볼게. Sepeninggal Kim Shin, semua ingatan tentang Kim Shin hilang dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan tulisan Kim Shin di buku Entak pun menghilang. Entak yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menulis tentang Kim Shin agar suatu saat nanti dia bisa mengingatnya kembali. Kim Shin yang telah meninggal kini berada di antara dunia orang mati dan orang hidup. Dewa pun menyuruh Kim Shin untuk menghapus ingatannya dan beristirahat dengan tenang. Tapi Kim Shin meminta izin kepada para dewa untuk tinggal saja di dunia itu agar dia bisa kembali lagi saat dipanggil oleh Entak. 9 tahun kemudian, Entak sudah menjadi seorang produser. Kini, dia tak ingat lagi tentang Kim Shin dan malaikat maut. Hari-hari yang Entak jalani seperti ada yang kurang, dan dia juga merasa sangat kesepian. Bahkan, dia sudah tak bisa lagi melihat hantuan. Di rumah pun, dia sering menangis dan bersedih, tapi dia tak tahu apa penyebabnya. 뭐가 이렇게 슬픈 거야. Singkat cerita, di hari ulang tahunnya, Entak bertanya siapa orang yang telah hilang dari ingatannya. Sampai-sampai kesedihannya begitu dalam. Setelah itu, Entak pun menyalakan lilin di kuenya saat salju pertama turun di tahun itu. Di sisi lain, Kim Shin terus berjalan tanpa henti selama 9 tahun sambil membawa kertas kontraknya dengan Entak. Kemudian saat Entak meniup lilinnya, tiba-tiba tangan Kim Shin keluar asap dan dia pun langsung muncul di hadapan Entak. Kim Shin langsung memeluk Entak yang membuat Entak pun menangis terseduh-seduh. Hingga tiba-tiba Entak pun tersadar lalu meminta maaf dan merasa bingung sendiri kenapa dia yang harus meminta maaf padahal Kim Shin lah yang tiba-tiba memeluknya. Entak lalu bertanya kenapa Kim Shin memeluknya padahal Entak tak mengenalnya. Kim Shin pun mengatakan kalau dia adalah seseorang yang ada dalam surat perjanjian. Entak pun tambah bingung dan mengira jika Kim Shin adalah seorang aktor karena penampilannya. Kim Shin pun merasa sangat senang bisa kembali meskipun Entak tak bisa mengingatnya kembali. 드라마국은 꿈을 이룬 것이냐? 그 와중에 기특해서. Lalu Kim Shin mulai mendatangi Dekwa dan Sun Hee. Akan tetapi mereka berdua sama sekali tak mengenalnya. Beruntung malaikat maut masih mengingatnya dan dia merasa sangat senang karena Kim Shin bisa kembali. Kemudian malaikat maut meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu malaikat maut malah menyuruh Kim Shin untuk memotong rambutnya. Saat Kim Shin kembali ke rumahnya dan sedang minum-minum dengan malaikat maut, tiba-tiba saja Dekwa datang dan kaget karena ngelihat Kim Shin. Kim Shin pun berpura-pura menjadi teman malaikat maut dan berpamitan pulang. 아까 그 희한한 머리 하셨네요? 이상한 저자의 친구 이 집에 놀러 갈 거면 만나서 반가웠네. Di sisi lain, Entak yang sedang bekerja terus kepikiran siapa pria yang dia temui kemarin. Dan ketika sedang berada di kafe, Entak meniup lilin yang ditaruh si pelayan di sana. Dan tiba-tiba Kim Shin pun muncul di hadapannya. 네, 알겠어요. 일단 개표난 보내드릴 테니까. Entak kembali bertanya kenapa Kim Shin berada di tempat itu. Kim Shin pun menjawab jika dia akan menemui seseorang, tapi orang itu sudah melupakan dirinya.
Singkat cerita, Kim Shin mendatangi Dokwa dan sekretaris Kim lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Shin. Mendengar nama itu, sekretaris pun menyadari kalau Kim Shin lah yang ada di surat wasiat milik kakek Dokwa. Setelah itu, Kim Shin meminta identitas serta kartu kredit miliknya. Hingga di keesokan hari, saat di toko buku, Entak kembali bertemu dengan Kim Shin. Mereka pun lalu jalan dan berbincang-bincang. Entak kemudian mulai curiga kepada si Kim Shin dan menanyakan siapa dan bekerja di mana si Kim Shin ini. Dengan panik, Kim Shin pun menunjukkan perusahaannya yang membuat Entak tak percaya. Lalu, untuk membuat Entak percaya, Kim Shin menyuruh agar Entak memberikan proposal yang diberikan atasannya ke perusahaan miliknya. Benar saja, Wan. Saat menyerahkan proposal itu di perusahaan Kim Shin, sekretaris Kim langsung menyetujuinya dan mengatakan jika Kim Shin adalah CEO di sana. Selain itu, sekretaris meminta nomor telepon Entak agar CEO sendiri yang akan menghubunginya nanti. 실무자가 사인하는데 대표이사님께서 그분이 대표이사님이시군요. 그럼 PD님 연락처 남겨주시겠어요? 제가 전달해드리죠. 아, 네. 감사합니다. Sesampainya di rumah, Entak membuka buku catatannya tentang Kim Shin dahulu. Dia pun bertanya-tanya kenapa dia bisa menjadi pengantin goblin. Di sisi lain, malaikat maut bertemu dengan Sun Hye, tapi Sun Hye tak mengingatnya. Saat sedang bekerja, Entak tiba-tiba ditelepon Kim Shin yang membuatnya terkejut dan membuat lilin di depannya padam. Tentu saja, hal itu membuat Kim Shin datang ke tempat Entak. Kim Shin pun sangat senang melihat Entak yang kegirangan saat ditelepon olehnya. Setelah itu, mereka pun janjian untuk bertemu. Nah, saat di jalan, Wan, Entak mengatakan jika dia akan pergi berlibur ke luar negeri. Ternyata dia pergi ke Kanada untuk menyelidiki soal Kim Shin yang ada di buku catatannya. Dia pun pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi dahulu. Saat sampai di pintu rumah yang tak asing baginya, tiba-tiba saja Kim Shin keluar dari pintu itu. Karena kebingungan, Kim Shin pun mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Kanada. Akan tetapi, Entak merasa jika Kim Shin sengaja mengikutinya. Tapi, dia merasa aneh karena dia tak memberitahu kepada Kim Shin kemana dirinya akan pergi. Namun akhirnya, dia pun tak memikirkan hal itu dan memutuskan untuk pergi bersama Kim Shin. Entak pun lalu mentraktir Kim Shin karena Kim Shin sudah mensponsori proposalnya kemarin. Nah, karena Entak tak bawa cukup uang, dia pun hanya bisa mentraktir roti saja. Tapi, Kim Shin malah melunjak dan ingin dibelikan stik sapi. Entak kali ini merasa bingung karena Kim Shin tahu apa makanan kesukaannya. Kim Shin lalu menceritakan tentang cinta pertamanya yang kini sudah melupakannya. Kim Shin ingin sekali memeluknya. Mendengar hal itu, Entak pun merasa kesal dan mengoceh sendiri seperti merasakan sebuah kecemburuan. 첫사랑인 거 봤었죠? 같이는 네 번째네요. 손잡고 싶고 안고 싶고 그런 거요. 좋겠네요, 그 여자분. Keesokan harinya, Entak menuruti permintaan Kim Shin untuk makan steak. Nah, di restoran itu, Kim Shin pun sangat senang karena pria masa depan yang dia lihat di hidup Entak adalah dirinya sendiri. Tapi Entak malah kesal karena Kim Shin pernah ke tempat itu dengan cinta pertamanya. Kim Shin pun lalu mengajak Entak untuk bertemu lagi di keesokan harinya. Dan di saat mereka akan bertemu, Entak melihat sebuah majalah tempat destinasinya di Kanada. Lalu, sebuah kilas balik kenangan pun muncul di salah satu tempat itu. Entak pun lalu mendatangi tempat tersebut dan di sana dia melihat ada foto Kim Shin di salah satu makam. Hal itu membuat Entak bingung, apakah Kim Shin adalah seorang hantu? Kim Shin meyakinkan dengan bertanya apakah Entak masih bisa melihat hantu. Tapi Entak malah kesal dan marah. Bagaimana Kim Shin bisa tahu jika dia pernah bisa melihat hantu? Entak pun lalu kembali bertanya, apakah pria di hadapannya saat ini adalah Kim Shin? Dan kenapa dia menulis di buku ceritanya jika dirinya adalah pengantin goblin? Kim Shin pun menjawab jika dia bukanlah Kim Shin dan dia pun pergi dari sana. 내가 귀신 보는 거 어떻게 알아요? 당신 뭐야? 진짜 귀신이야? 10년 전 혹시 이름이 김신이에요? 내가 왜 당신을 잊지 말라고 써놓은 건데? 내가 왜 당신 신부라고 써놓은 거냐고요? 아니야. 늦었으니 호텔로 돌아가. Sementara itu, Sun Hye mendatangi Dokwa dan meminta nomor telepon malaikat maut. Lalu Sun Hye pun mengajak malaikat maut untuk bertemu. Ternyata, Wan, Sun Hye sering melihat malaikat maut mondar-mandir di sekitaran restorannya melalui CCTV. Sun Hye menganggap jika malaikat maut sangat tampan. Oleh karena itu, dia ingin sekali bertemu dengannya. Mereka pun lalu berkenalan ulang. Yang kini, malaikat maut mengenalkan dirinya sebagai Wang Yu. Tapi ternyata, Sun Hye masih mengingat siapa malaikat maut. Tapi dia hanya berpura-pura tak mengenalnya. 그렇게 흔한 얼굴 아닌데 나. 암튼 통성명이나 하죠. 성함이? 왕이요. 무슨 왕 이름 같네요. 보고 싶었어요. SUNNY.
Malam harinya, Sunhee memberikan tumpangan kepada anak kecil yang biasa ditolong oleh Entak. Sunhee pun curhat kepada si anak jika Dewa menghapus kenangannya, tapi entah kenapa Dewa membuatnya mengingat kembali. Sunhee pun marah kepada Dewa karena selalu mencampuri hidupnya. Dia berharap jika Dewa tak lagi mencampuri hidupnya lagi. Dan seketika itu, si anak menjawab jika dia mengerti karena ternyata dia adalah seorang dewa yang lalu mengabulkan permintaan dari Sunhee. 하여간에 신이란 작자가 문제야. 응? 전생도 기억나게 했다가 지우려고 했다가 그 작자는 제발 좀 꺼져줬으면 좋겠다 이 아줌만. 네, 잘 알겠어요. 4 tahun setelah kejadian itu, Sunhee kembali mengingat semua kenangannya. Dia terus bersedih karena mengingat malaikat maut, pria yang sangat dia cintai. Sunhee lalu menulis sebuah pesan untuk radio Entak tentang semua isi hatinya terhadap malaikat maut. 이 세상 만날 수 있는 얼굴 각자의 해피엔딩 속에서. Sementara itu, Entak yang tengah jalan-jalan menangkap satu daun mapel yang sedang berguguran. Setelah itu, tiba-tiba semua ingatan Entak bersama Kim Shin kembali perlahan, Wan. Entak yang merasa sangat merindukan Kim Shin saat melihat lilin langsung saja meniupnya. Tak selang berapa lama, Kim Shin pun datang di hadapan Entak. Setelah itu, Kim Shin pun bercerita jika dia bisa datang kembali ke dunia orang hidup karena surat kontrak mereka berdua. Kim Shin pun meminta maaf atas kejadian masa lalu ketika dia memutuskan untuk pergi. Tapi sekarang, dia berjanji akan selalu membahagiakan Entak. Hingga di keesokan harinya, Entak pun datang kembali ke rumah Kim Shin untuk memberitahukan bahwa ingatannya sudah kembali. Di setiap harinya, Entak selalu memanggil Kim Shin untuk membuktikan jika yang dialaminya ini adalah kenyataan. Nah, saat keluar dari rumah Entak, Kim Shin bertemu dengan Sunhee yang berpura-pura tak mengenalnya. Tepat di saat itu, Kim Shin bisa melihat masa depan Sunhee di kehidupan berikutnya, Wan. Di mana dia akan bahagia bersama malaikat maut. 왜 GPD 집에서 나와서? 혹시 그 레스토랑? 결국 Sementara itu, sepulang bekerja, Entak mendatangi Sunhee dan memberikan oleh-oleh dari Kanada. Tapi kemudian, Sunhee pamit jika dia akan segera pindah ke luar negeri. Mereka pun akhirnya berpisah dan Entak pulang dengan ditemani oleh Kim Shin. Di tengah perjalanan, Kim Shin melamar Entak untuk menjadi istrinya. Dan Entak pun sangat senang dan mau untuk menjadi istri Kim Shin. 첫사랑이 너였어서 하는 말인데 이 고려 남자의 신부가 되어줄래? 그럴게요. 처음이자 마지막 신부가 될게요. Setelah sampai rumah, Entak curhat ke ibunya yang ada di langit kalau dia akan segera menikah. Dan tiba-tiba saja, Entak mendengar suara teman hantunya yang bahagia mengetahui hal itu. Teman-teman hantunya pun merasa kaget karena akhirnya Entak bisa kembali melihat mereka. Hingga di keesokan harinya saat bekerja, Entak menerima sebuah pesan yang ternyata dari Sunhee untuk radionya. Entak pun menyadari sesuatu lalu mencari Sunhee di rumahnya. Tapi ternyata Sunhee sudah pergi. Entak pun lalu membaca surat pamitan dari Sunhee, yang dari surat itu Entak sadar jika Sunhee sebenarnya mengingat semuanya. 사고무탁하고 혈혈단신이었던 내게 잘 지내? 울지 말고. Sementara itu, malaikat maut yang ternyata mendengar pesan-pesan Sunhee di radio langsung bergegas mencarinya. Dia mencari di jembatan tempat biasa mereka bertemu. Yang ternyata Sunhee juga telah menunggunya di sana. Sunhee lalu mengatakan jika dia tidak akan menemui malaikat maut lagi di kehidupan ini, karena ini adalah hukuman bagi Sunhee untuk malaikat maut. 이 생에서는 다시 못 볼 거예요. 한 번만 안아봐도 될까요? Singkat cerita, Kim Shin dan Entak pun akhirnya menikah. Dalam sebuah pesta kecil yang mereka buat, Kim Shin dan malaikat maut membuat sekretaris Kim pingsan karena terkejut dengan kekuatan aneh yang mereka miliki. Keesokan harinya, malaikat maut dan temannya sedang bekerja untuk menjemput jiwa yang akan segera mati di sana.
Entak pun juga berada di sana dan menyapa si malaikat maut. Dan setelah itu, teman malaikat maut menerima sebuah kabar jika jiwa-jiwa yang akan mereka jemput tak jadi meninggal, Wan. Disinilah malaikat maut langsung menyadari kalau Entaklah yang akan meninggal dunia. Entak yang tengah berada di jalan melihat sebuah truk yang akan menabrak anak-anak sekolah. Entak lalu mengorbankan dirinya untuk menolong mereka. Dan setelah kejadian itu, malaikat maut lalu mendatangi roh Entak dan mengajaknya ke kedai tehnya. Entak pun bertanya, ini kehidupannya yang keberapa kepada malaikat maut? Malaikat maut pun menjawab, jika ini kehidupan pertama Entak. Hal itu tentu saja membuat Entak bahagia, karena dia masih punya 3 kehidupan lagi untuk bertemu dengan Kim Shin. Kim Shin yang mengetahui kabar itu datang dengan perasaan yang sangat sedih, Wan. Entak pun menghibur Kim Shin kalau ini hanya akan terjadi sebentar. Dia pasti akan datang lagi dan mencari Kim Shin di kehidupan selanjutnya. Entak juga menolak teh pelupa dari malaikat maut agar di kehidupan selanjutnya dia masih bisa mengingat semuanya. 미안해요. 잠깐만 없을게요. 약속할게요. 내가 올게요. 마음 가게 잡니다. 차는 안 마실게요. 30 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Malaikat maut sudah memenuhi semua hukuman panjangnya dan dia menerima tugas terakhir untuk menjemput seorang roh yang ternyata itu adalah Sun Hye, Wan. Malaikat maut lalu berpamitan pada Kim Shin dan mengatakan jika ini adalah tugas terakhirnya. Setelah itu, roh Sun Hye datang ke kedai teh, lalu malaikat maut langsung memasangkan cincin hijaunya seraya meminta maaf karena saat itu dia memakaikannya dengan cara paksaan. Mereka pun berpamitan dengan Kim Shin yang melihatnya dari luar. Lalu malaikat maut pergi bersama Sun Hye menuju kehidupan selanjutnya. 그렇게 못되게 끼워서 미안했어요. 얼굴 뵙고 갈 수 있으니 마음이 좋네요. 행복해라, 우리 못난이. Kini, tinggallah Kim Shin seorang diri dan menjalani kehidupan panjangnya. Singkat cerita, Kim Shin pergi dari rumah untuk berkelana dalam waktu yang cukup lama, Wan. Kemudian, setelah beberapa tahun, Kim Shin bertemu reinkarnasi Sun Hye yang kini menjadi seorang aktris. Serta, dia bertemu malaikat maut yang menjadi seorang polisi. Mereka berdua dipertemukan kembali dan akhirnya hidup bahagia bersama. 다시 만난 그 생에선 부디. Setelah itu, Kim Shin pergi ke Kanada ke makam palsunya. Ternyata di sana sudah ada gadis SMA reinkarnasi Entak yang masih mengingat semuanya. Hingga kemudian 찾았다. 나 누군지 알죠? 내 처음이자 마지막 도깨비 신부. Alhamdulillah, Wan, selesai sudah Maman ngedongengin kalian dengan serial Goblin dari Korea sana. Gimana nih, Wan? Cakep gak cerita Maman? Oke, kalau kalian pengen request film-film untuk diulas, langsung aja tulis di kolom komentar ya, Wan. Akhir kata, Brudu pinter banget berenang. Aduh, Maman kelenger banget. Tapi Maman mau pergi renang. Tata.